Yo, jawabannya apa itu ada di modul 6.9. Nah, di modul 6.9 itu dijelaskan ada beberapa faktor-faktor yang menentukan dalam penetapan harga. Nah, apakah jumlahnya 6 gitu kan? Nah, kalau jumlahnya 6 berarti true kan itu. Kalau cuman ada 2 berarti false gitu kan. Atau mungkin lebih dari itu 6, berarti kan ini salah. Yuk. Loh. Ya true ya, ada 6 ya, ada 6 faktor. Ya betul nih 6. Nah, ini sudah dituliskan sama Mbak Neva, ini lengkap nih. Ada penetapan harga, permintaan, biaya, perusahaan, struktur industri, daur hidup, produk, ya. Ya, ada 6 ya. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan 17. Jadi tadi true ya, ada 6 faktor. Ke pertanyaan 17. Semakin banyak barang substitusi, tingkat sensitivitas semakin turun. Dan sebaliknya, betul atau salah? False or true? True or false? Yo, true or false? Semakin banyak barang. Anda tahu ya barang substitusi itu apa ya? Barang substitusi itu barang-barang pengganti. Ya. Apakah kalau banyak barang pengganti itu tingkat sensitivitas harganya itu semakin turun? Kalau semakin turun berarti ini pernyataannya benar. Kalau tidak demikian berarti pernyataan ini salah. Yuk, true or false? Anda bisa baca di situ ya, di halaman 6 titik berapa ya. Pokoknya setelah tadi ya, setelah faktor-faktor penentu itu ada di situ. Yuk, mengenai barang substitusi. Ayo Mbak Eli, Mbak Yani, Mbak Ayu, coba Mbak Ana. Jawabannya apa nih? Yuk, jawabannya nggak ada yang tahu. Aduh, bahaya nih. Sudah open book lah ya, sudah open booknya. Iya, salah ya, betul sekali. Jawabannya salah. Jadi kalau semakin banyak barang pengganti, konsumen itu semakin sensitif sama harga gitu kan. Jadi kalau banyak barang substitusi itu kan artinya akan banyak pilihan gitu kan. Kalau nggak ada barang itu ya barang yang itu, kalau nggak ada barang itu ya barang yang sebelah itu gitu kan. Nah, kalau semakin banyak pilihan, konsumen itu semakin sensitif harga gitu. Ini sudah kalau yang itu mahal, mending yang pilih yang itu aja ya itu kan artinya tingkat kesensitivitasan harganya itu kan semakin tinggi gitu ya, bukan semakin turun. Nah, sebaliknya kalau substitusinya kurang, ya berarti sensitivitasnya akan kurang juga gitu. Ngerti nggak? Oke, saya lanjutkan ke berikutnya.
Pertanyaan ke-18. Oke, semakin mudah membandingkan harga, tingkat sensitivitas harga semakin tinggi. Benar atau salah? Yuk, gampang ini. Itu di bawahnya lagi itu dijelaskan itu ya. Semakin mudah membandingkan harga, tingkat sensitivitas semakin tinggi. Benar atau salah? Iya, benar ya. Jadi kalau misalnya banyak membandingkan harganya lebih gampang, maka akan itu tingkat sensitivitasnya kan semakin tinggi. Karena tadi juga terkait dengan pilihan ya. Semakin banyak pilihan, kok ngapain kita pusing-pusing gitu kan? Itu ada yang lebih murah, ya udah pindah yang lebih murah, cari yang lebih murah kan gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, oke. Masih terkait dengan sensitivitas ya. Loh. Masih terkait dengan sensitivitas. Nah, kok tadi barang substitusi, sekarang barang komplementer ya. Barang komplementer itu menurunkan tingkat sensitivitas. Benar atau salah? Oke, benar atau salah? Barang komplementer itu menurut, ya benar juga ya. Jadi barang pelengkap, barang pelengkap itu menurunkan tingkat sensitivitas. Soalnya gini, jadi kalau misalnya nggak ada barang itu, nggak bisa, dia harus beli barang itu gitu loh. Jadi kalau barang komplementer itu kan barang yang saling melengkapi gitu kan. Nah kalau misalnya nggak ada barang itu, barang yang satunya nggak bisa jalan gitu loh. Nah karena hal ini kan gimana mau sensitif gitu kan, nah kalau nggak ada itu nggak bisa beli, kalau nggak beli itu nggak bisa jalan kok, ya akhirnya ya sudah dibeli aja gitu kan. Jadi tingkat sensitivitasnya itu nggak semakin turun gitu loh. Jadi kalau misalnya semakin banyak komplementer, tingkat sensitivitasnya semakin ya bener ya, bener ya, ya oke, betul. Barang komplementer, iya bener seperti itu ya. Jadi nggak tingkat sensitivitasnya semakin kecil kan gitu kan, kalau semakin banyak barang komplementer itu kan. Ya benar tadi yang saya contohkan, benar ya soalnya kalau nggak beli barang itu nggak bisa, hanya kan mau nggak mau kan, jadi tingkat sensitivitasnya kan semakin kecil gitu kan. Lengkap ya. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan ke-20. Harga disetting tinggi pada awal launching untuk menutup biaya penelitian dan pemasaran adalah ciri penetration pricing. Oke, yuk, ini ada beberapa strategi penetapan harga ya. Ada penetration pricing, ada skimming pricing, gitu kan. Nah, apakah ini adalah ciri penetration pricing? Harga disetting tinggi pada awal launching untuk menutup biaya penelitian adalah ciri penetration pricing. Benar atau salah? True or false?
Ya, false ya. Ini ciri ya, itu bukan penetration pricing tetapi skimming pricing ya, atau harga premium saat peluncuran ya. Itu hampir sama tuh. Oke. Ini bukan penetration pricing, kebalikan ya. Penetration pricing itu malah harganya murah gitu loh ya, sebetulnya karena untuk mengenalin produk makanya dibuat murah. Tapi kalau harganya di setting tinggi, tujuannya untuk menutup biaya penelitian, itu adalah skimming pricing ya, skimming pricing. Oke, berikutnya pertanyaan ke 21. Wah, ini sudah saya jawab. Oke, ini harus benar ya. Price penetration adalah penetration adalah kebalikan dari skimming price. Benar atau salah? Yuk, price penetration kebalikan dari price skimming. Benar atau salah? Ini sudah sempat saya singgung. Ya, true ya. Oke, jadi kalau price penetration itu malah harganya murah gitu kan. Kalau price skimming harganya tinggi. Oke, berikutnya pertanyaan ke 22. Kita sudah masuk ke strategi place ya. Saluran pemasaran adalah sistem yang terorganisir di mana produk, sumber daya, informasi, dana, dan kepemilikan produk mengalir dari lokasi produksi ke konsumen. Benar atau salah? Apakah pengertian ini benar gitu ya? Oke. Yuk, true or false? Saluran itu ada di modul 7.3 itu. Ada di modul 7.3. Yuk, true or false? 7.3 itu ada. Jawabannya ya, true ya. Oke, true. Jadi saluran pemasaran itu pengertiannya adalah sistem yang terorganisir atau terorganisasi di mana produk, sumber daya, informasi dan lain sebagainya itu mengalir dari lokasi produksi ke konsumen ya. Betul ya. Oke, gampang ini. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ke 23. Strategi distribusi terkait dua komponen utama, yaitu saluran pemasaran dan distribusi fisik. Yuk, cari di halaman modul 7.3 itu ada. Yuk, true or false? Yuk, strategi distribusi. Ya, true ya. Jadi kalau kita ngomong strategi distribusi itu ada dua komponen utama, yaitu saluran pemasaran dan distribusi fisik. Saluran pemasaran tadi sudah ya dijelaskan ya. Saluran pemasaran itu sistem yang terorganisir di mana produk, sumber daya, informasi, dana, dan kepemilikan produk mengalir dari lokasi produksi ke konsumen ya. Oke, ini true ya. Jadi kalau kita ngomong strategi distribusi itu perlu memperhatikan dua komponen ini. Berikutnya ke pertanyaan 24.
Oke, perusahaan rokok Jarum menggunakan distribusi selektif dalam mendistribusikan produknya. Benar atau salah? Jadi ada beberapa macam strategi distribusi, ada distribusi selektif, ada distribusi intensif dan lain sebagainya. Nah, apakah rokok Jarum itu menggunakan distribusi selektif dalam mendistribusikan produknya? Kalau iya berarti true. Kalau enggak, bukan selektif, berarti false. Jadi selektif itu kan artinya pilih-pilih kan. Nah, Anda lihat itu, apakah rokok Jarum itu kalau menjual barangnya itu dipilih-pilih. Wah, itu tokonya kelontong, enggak. Oh, itu tokonya yang gede, ya di situ aja, enggak. Ya, itu apakah seperti itu atau bagaimana? Oke, true or false? Yuk, rokok Jarum menggunakan distribusi selektif, true or false? Yuk, Mbak Eli, Mbak Ana, Mbak Nuriani, jawabannya apa? Mbak Neva? Jawabannya, rokok Jarum menggunakan distribusi selektif. Ya udah dibaca dulu. Anda pahami dulu apa itu distribusi selektif. Kalau Anda sudah paham, ngerti nanti jawabannya apa. Yuk, true or false jawabannya? Salah jawabannya ya. Kalau rokok Jarum pakai distribusi selektif susah, karena itu masa orang mau cari rokok aja harus cari tempat-tempat khusus kan, enggak kan. Jadi kalau selektif itu enggak sembarang tempat bisa jualan gitu loh. Nah, itu tapi ke intensif, betul sekali ya. Kalau distribusi intensif tuh pokoknya kemana saja bisa gitu ya. Ya nggak perlu ada satu intensif. Jadi kalau rokok Jarum itu intensif, bukan bukan selektif ya. Biasanya kalau selektif itu untuk produk-produk fashion itu selektif ya. Produk fashion yang branded itu nggak akan Anda temukan di pasar Johar ya, tapi mereka akan temukan di mall-mall besar gitu ya. Nah, kalau rokok Jarum kalau pakai distribusi selektif, wah nanti susah orang mau cari beli rokok aja harus cari ke mall misalnya seperti itu kan. Oke, jelas ya. Jelas, saya lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-25. Ada 4 taktik terkait strategi promosi. Berarti ini kita sudah masuk ke promosi. Ini modul ke-8 berarti. Anda siap-siap buka ke modul ke-8 ya. Ada 4 teknik terkait strategi promosi, yaitu iklan, PR, personal selling, promosi, penjualan. Benar atau salah?
Jawabannya itu ada di modul itu ya, mengenai teknik-tekniknya. Ya, ada 4 ya. Sebetulnya kalau di modul lain itu ada 5 ya. Tapi kalau di modul yang Anda pakai saat ini cuma ada 4. Kalau 5 itu ada iklan, PR, personal selling, promosi penjualan, sama direct selling. Ya, itu ada 5. Tapi basically sama saja ya. Karena Anda pakainya kan yang ini ya. Dipakai modul yang ini ya, ikutin aja modul yang ini ya. Pokoknya intinya kalau kita melakukan promosi itu bisa melalui pemasangan iklan ya. Terus bisa melalui public relation, bisa melalui personal selling ya, jualan secara personal. Kemudian bisa ke memberikan promosi penjualan kayak memberikan diskon, kupon. Nah, itu contoh-contoh promosi penjualan. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya. Pertanyaan ke-26. Sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini jangan sampai salah ini. Kupon rabat memberikan sampel adalah contoh strategi promosi dengan teknik iklan. Benar atau salah? Ini bisa dinalar ini ya. Yuk, benar atau salah? Kupon, rabat Anda tahu ya, rabat itu potongan ya, kayak kupon sebetulnya sama. Itu kalau rabat itu terkait dengan jumlah atau kuantitas barang yang dibeli ya. Kupon rabat sampel adalah contoh strategi promosi dengan teknik iklan. Benar atau salah? Yuk, benar atau salah? Iya, salah ya. Masa iklan? Iya, kalau iklan tuh ya masang di media massa, masang di koran, masang di TV. Nah, itu baru iklan. Nah, tapi kalau ngasih kupon, ngasih rabat, sampel, itu bukan strategi promosi teknik iklan, tapi promosi penjualan. Ya, jadi ini false. Nah, oke, udah pinter ya. Oke, ngerti ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada ya, gampang. Saya lanjutkan ke pertanyaan 27. Tujuan reinforcement advertising adalah untuk mengingatkan konsumen tentang suatu produk. Benar atau salah? Tujuan reinforcement. Jadi iklan itu kan ada beberapa tujuan. Ada reinforcement, ada reminding gitu kan. Nah, itu apakah tujuan reinforcement advertising itu untuk mengingatkan konsumen tentang suatu produk? False or true?
apa? Jawabannya false ya. Ya, false. Jawabannya false ini ya. Jadi ya harusnya memberikan keyakinan ya. Reinforcement itu artinya memberikan keyakinan. Dan kan kalau mengingatkan itu reminder ya. Reminder advertising atau reminding advertisement. Ya, oke. Jadi ini salah ya. Kan mengingatkan tetapi memberikan keyakinan. Berikutnya pertanyaan 27. Press release adalah tulisan tentang peristiwa, produk, atau personel yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Benar atau salah? Anda bisa temukan jawabannya di bagian yang mengenai PR. Ya, jawabannya adalah true ya. Ini true. Jadi press release itu artinya tulisan tentang peristiwa, produk, personel yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Tujuannya itu untuk mengangkat isu-isu yang positif. Jadi nama perusahaan itu naik gitu ya, terdongkrak karena hal-hal yang positif. Nah, itu bagian dari pekerjaan seorang PR ya. Dulu kebetulan waktu kuliah saya ambil konsentrasi PR ya, jadi saya ngerti sedikit mengenai ilmu terkait public relation. Oke, lanjutnya ke 29. Oke, hati-hati, ini ada jebakan nih. IMS adalah singkatan dari Information Marketing Communications yang artinya praktik untuk memilih dan mengkoordinasi semua elemen dari komunikasi pemasaran suatu merek tertentu. Benar atau salah? Itu Anda bisa baca di modul 8.22 itu. IMS adalah singkatan dari Information Marketing Communication yang artinya praktek untuk memilih dan mengkoordinasi semua elemen dari komunikasi pemasaran suatu merek tertentu. Ya, itu false ya. Seharusnya bukan information tapi integrated. Integrated itu terpadu. Yes. Oke, berikutnya pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Personal selling adalah penjualan perorangan didasarkan pada komunikasi personal. Benar atau salah?